Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil afuwil ghafur, ar-raufis syakur, alladzi wafaqa man arada hidayatahu limahasinil umur, fa'amilu fi hayatihim a'malan salihatan yarjuna biha tijaratan lan tabur. Ashhadu an la ilaha illallah biyadihi mawaqitul a'mari wa maqadirul umur. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila kulli amalin mabrur. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai nikmat yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Kita syukuri dengan hati kita, yakni mengakui bahwa nikmat itu merupakan karunia Allah semata. Kita syukuri dengan lisan kita, mengucapkan alhamdulillah, dan kita syukuri dengan perbuatan kita, yakni menggunakan nikmat itu sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekecil apapun nikmat itu, termasuk masih bisa minum teh, itu sebuah nikmat yang besar karena bisa menghilangkan tenggorokan yang kering, itu diminumi teh juga menjadi ringan, apalagi tehnya adalah teh yang masih panas. Maka itu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Sehingga bisa kita syukuri dengan minum teh, lalu kita ngaji itu dalam rangka menggunakan tenggorokan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti sunnah-sunnahnya. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, di mana saja berada, apakah yang di gedung Yagis atau yang mendengar TV Badik, bahwa kajian dari malam ini kajian yang sederhana, tidak berbau politik, tidak berbau apa-apa, akan tetapi ibadah yang biasa dilakukan oleh kita semuanya, yang kadang-kadang kita tidak begitu memperhatikan, karena memang sebagian besar dari kita ini melakukan ibadah itu masih taklid saja, ya, taklid saja. Padahal dalam mengikuti sebuah pendapat atau ibadah, misalnya dalam ibadah itu ada 3 macam tingkatan manusia. Yang pertama adalah taklid, orangnya disebut muqallid, itu adalah mengikuti apa yang dilakukan orang lain tanpa ngerti alasannya, ya, tanpa ngerti alasannya, maka itu namanya taklid. Nah, ini tercela dalam agama bagi orang yang
mampu untuk belajar supaya belajar. Lalu yang kedua adalah ittiba. Ittiba itu mengikuti suatu pendapat di dalam melakukan sebuah ibadah atau yang lainnya dan mengerti dasarnya, tahu dasarnya kenapa melakukan ini, kenapa melakukan itu. Lalu yang tingkatan yang paling tinggi adalah ijtihad. Orangnya disebut mujtahid. Wah, ini tingkatan para ulama besar yang bisa mengambil kesimpulan hukum dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW untuk menjawab sesuatu yang belum ada pada zaman Rasulullah SAW. Kita akan mempelajari tentang hal yang berkaitan dengan sholat Jum'ah. Tema kita adalah bagaimana kita menjadi makmum di dalam sholat Jum'ah, di dalam ibadah Jum'ah. Saya kok meyakini bahwa yang pertama, orang yang ketika di dalam sholat Jum'ah itu ada 2 adzan, kemudian sesudah adzan pertama itu berdiri semuanya terus sholat semuanya. Sholat opo kuwi? Sebagian besar hanya mengikuti saja karena ning masjid kono kawit mbiyek ora nganggo kaya kuwi ya saiki nganggo kaya kuwi. Begitu pula di masjid yang lain yang orang nganggo adzan loro, ya sama saja, barangkali orang ngerti juga sejarah kenapa adzan 2. Maka kebanyakan adalah hanya ngikuti orang-orang terdahulu. Kedudukan adzan 2 ini dimulai dari zaman Utsman bin Affan. Kenapa diadakan adzan 2 kali adzan? Karena pada saat itu umat Islam sudah banyak. Sementara masih berpegang teguh pada dalam satu kota, satu masjid untuk sholat berjamaah, sehingga tempatnya jauh-jauh. Karena itu diadakan 2 adzan. Yang pertama untuk mengingatkan bahwa sudah hampir memasuki waktu sholat Jum'ah. Sehingga antara adzan pertama dan adzan kedua itu waktunya lama. Waktunya lama karena untuk nunggu orang-orang yang jauh supaya datang. Dan di dalam kitab Shahih Fiqh Sunnah dikatakan ketika di waktu itu orang melakukan sholat kok dianggap sholat qobliyah Jum'ah, maka itu adalah tidak ada dasar hukum dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada dalam satu kitab menurut Sahih Fiqh Sunnah itu, tapi hadis-hadisnya tidak bisa dipertanggungjawabkan kesahihannya. Karena Rasulullah kalau sampai ke masjid itu langsung naik mimbar kemudian berkhutbah. Sedangkan pada zaman Utsman juga itu dijadikan sebagai pemberitahuan kepada orang-orang sholat Jum'ah hampir dimulai. Berarti hanya menunggu orang-orang yang jauh pada datang. Lah kaitannya dengan zaman sekarang otomatis kalau melihat sebab diadakannya itu sudah tidak relevan lagi. Karena apa? Karena masjid amben gang ono, amben desa ono masjid, ya. Coba kalau sampean ngelihat di jalan Truntum itu sugih masjid kono, nggo Jumatan semua. Mulai dari Masjid Al-Irsyad. Kemudian lalu
ke utara sedikit, kira-kira mungkin 1 kilo nggak ada masjid Aisyah, ada masjid Safir di perumahan Safir untuk Jumatan juga. Serong ke timur sedikit ada masjid Ukhuwah, nggak ada 500 meter untuk Jumatan juga. Lurus dari perumahan Safir di tepi jalan Teruntum ada masjid Aminah. Aminah itu kira-kira 100 meter dari perumahan Safir, kurang lebihnya, untuk Jumatan juga. Ke utara ada Masjid Umar bin Khattab, kira-kira ya 300 meter. Kemudian dari Umar bin Khattab ke utara sedikit, kira-kira 150 meter ada masjid lagi, milik MBS, yakni Walidah, Masjid Walidah apa itu, milik Ma'had Muhammadiyah. Jadi banyak sekali orang mau Jumatan itu amat sangat dekat. Lalu kemudian juga suara adzan sudah ada dengan speaker, jadi didengar gampangnya. Kalau zaman sekarang ini adzan pertama masih neng omah, itu berangkat belum sampai adzan selesai sudah sampai masjid, karena saking banyaknya masjid tadi. Dari adzan sudah sampai masjid. Itu salah satu di antara barangkali orang milik MBS, jadi Walidah, Masjid Walidah apa itu, milik Ma'had Muhammadiyah. Jadi banyak sekali orang mau Jumatan itu amat sangat dekat. Lalu kemudian juga suara adzan sudah ada dengan speaker, jadi didengar gampangnya. Kalau zaman sekarang ini adzan pertama masih neng omah, itu berangkat belum sampai adzan selesai sudah sampai masjid, karena saking banyaknya masjid tadi. Dari adzan sudah sampai masjid. Itu salah satu di antara barangkali orang supaya tahu dasarnya. Lalu yang kita bahas pada malam ini secara umum, apa yang harus dilakukan makmum ketika khutbah sedang berjalan, khutbah Jumat? Banyak sekali. Yang pertama adalah makmum itu supaya berupaya mendekat kepada imam, berarti berangkat segera agar mendapatkan shaf yang pertama. Rasulullah SAW mengatakan, "Uhduru adzikra wadnu minal imam, fa innar rajul la yazalu yataba'adu hatta yuakhira fil jannah wa in dakhalaha." Ini dalam hadis dari Samurah bin Jundab yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Datangilah khutbah, maksudnya datangilah sholat Jum'ah, dan mendekatlah pada imam, maksudnya khatib. Sesungguhnya seseorang ketika masuk surga itu diakhirkan atau diawalkan ada kaitannya dengan sholat Jum'ah, wa in dakhalaha. Kalau orang itu masuk surga, ada yang diakhirkan, ada yang diawalkan. Kalau sholat Jum'ahnya berangkatnya akhir melulu, ya nanti umpamanya masuk surga
masuknya terakhir berdasarkan hadis ini. Juga dalam hadis dari Aus bin Aus dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Man ightasala yaumal jum'ati wa ghasala wa ghada wabtagara wa masya wa lam yarkab wa dana minal imam wa ansat wa lam yalghu kana lahu bikulli khutwatin amal sanatin." Hadis ini sahih, dikeluarkan Abu Dawud, At-Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Barang siapa yang mandi di hari Jum'ah, lalu segera berangkat sholat Jum'ah di waktu awal, dan berangkatnya itu dengan berjalan kaki, tidak naik kendaraan, tentunya kalau masjidnya dekat. Kalau masjidnya jauh ya naik kendaraan. Lalu dia mendekat pada imam, mengambil posisi yang dekat dengan khatib, dan dia diam mendengarkan khutbah dan tidak berbuat yang sia-sia. Termasuk sia-sia ini adalah ketika khutbah sedang berjalan, kita zikir dewe, itu tidak boleh. Misalnya zikir baik memakai tangan subhanallah 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 ataupun dengan tasbih, itu tidak diperbolehkan ketika khatib sedang berkhutbah. Maka orang yang melakukan tadi, yakni mandi di hari Jum'ah, mandi sunnah Jum'ah, berangkat segera ke masjid untuk berjumatan, berjalan kaki berangkatnya, tidak naik kendaraan, lalu bisa mendapatkan posisi di depan dan tidak berbuat yang sia-sia, maka ditulis amalnya, dicatat amalnya, setiap langkahnya seperti beramal 1 tahun, amal sanatin, sangat banyak pahalanya. Kemudian yang kedua, menghadapkan wajahnya ke arah khatib. Kalau ini insya Allah tidak ada yang masalah ya, karena setiap orang Jumatan yang menghadapnya ke arah khatib yang sedang berkhutbah. Dan ternyata juga pahalanya besar juga, dan dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW. Ya, selalu menghadap ke arah khatib. Lalu yang ketiga juga al-insat lil khutbah wa adamul kalam fi asna'iha. Diam mendengarkan khutbah dan tidak berbicara ketika khatib sedang berkhutbah. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis dari Salman, "La yaghtasilur rajul yaumal jum'ah summa yansitu idza takallamal imam illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra." Bahwa kata Rasulullah, tidak ada seorang pun yang mandi di hari Jum'ah kemudian dia diam ketika khatib sedang berkhutbah, kecuali dia akan diampuni antara Jum'ah itu dan Jum'ah yang lain. Jadi diampuni dosa-dosanya selama 1 minggu, dari Jum'ah ini ke Jum'ah berikutnya, dengan syarat mandi, segera berangkat, mendengarkan khatib ketika di masjid, tidak melakukan sesuatu yang sia-sia. Wa Nabi Hurairah anna Rasulullah qala idza qulta li sahibika yaumal jum'ati angsit wal imam yakhutub faqad laghawt. Apabila kamu mengatakan kepada saudaramu atau orang lain di hari Jum'ah ketika imam berkhutbah, diamlah kamu, faqad laghawt, maka telah sia-sia Jum'ahnya. Maksudnya apa? Jum'atannya sah.
akan tetapi pahalanya dikurangi, yakni naqusa ajruhu walam takun lahu jum'atun kamilah. Pahalanya tidak seperti Jum'ah yang sempurna. Sebagian mengatakan yakni kana lahu dhuhran, dia hanya mendapatkan pahala sholat zuhur. Jadi keistimewaan Jum'ahnya, ampunan-ampunan itu tidak akan diberikan kepada orang yang tidak serius di dalam sholat Jum'ah. Jadi orang tidak boleh bicara, akan tetapi kalau khotib boleh berbicara. Yani khotib memberitahukan, misalnya ada orang yang sedang atau anak-anak sedang bergurau ketika khotib berkhutbah, maka khotib bisa menyampaikan, jangan bergurau, diam, itu boleh. Tapi kalau orang-orang yang sedang berjumatan, sama-sama berjumatan, itu supaya pakai isyarah. Yani idza takallama ba'dul hadirin fayajuzu iskatuhu isyaratan. Jika di antara orang yang berjumatan itu ada yang berbicara, bergurau, maka boleh mengingatkan dengan isyarah. Berdasarkan hadis dari Anas, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman qa'iman yakhtub 'alal mimbar, qama rajulun faqal mata qiyamus sa'ah ya Nabi Allah, fasakata anhu wa asyara an-nas ilaihi an ajlisa fa aba al-hadis. Yani bahwa hadis ini sahih, dikeluarkan Bukhari. Jadi bahwa dari Anas radhiyallahu an, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah di suatu hari, yakni khutbah Jum'ah, Rasulullah berdiri di atas mimbar, tiba-tiba ada orang yang datang. Lalu dia berdiri, yakni tiba-tiba ada orang yang berdiri dan bertanya kepada Rasulullah, mata qiyamus sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat wahai Rasulullah? Maka Rasulullah diam, tidak menjawab. Orang-orang yang Jum'atan memberikan isyarah kepada orang itu agar duduk. Fa'aba, dia tetap saja tidak mau duduk. Ya. Jadi di sini disuruh memberikan isyarah. As-tsaniyah, yang kedua, catatan yang kedua bahwa annal kalam al imam atau khatib jaizah asnal khutbah lil hajah. Kalau memang ada hal yang sangat dipentingkan, yang dibutuhkan, maka boleh jamaah itu berbicara pada khatib yang sedang berkhutbah. Ya. Misalnya khatibnya salah, mestinya duduk di antara dua khutbah, dia tidak duduk. Mengatakan misalnya, aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim, mestinya duduk, dia masih berdiri terus melanjutkan alhamdulillah lagi. Maka makmum boleh untuk memberitahukan Pak Khotib supaya duduk, karena itu penting berkait dengan rukun khutbah. Wa yaktubu yaumal jum'ah. Faqal ya Rasulullah halakatil masyiyah. Jadi hadis ini panjang, juga sahih. Datang seorang laki-laki Badui, laki-laki pedesaan,
kepada Rasulullah SAW ketika Rasulullah sedang berkhutbah di hari Jumat. Lalu dia mengatakan, wahai Rasulullah, binatang-binatang telah mati. Di sini panjang, tanaman rusak karena tidak ada hujan. Maka lalu orang itu menyampaikan kepada Rasulullah, ud'ulana, ya Rasulullah, mintakan hujan, berdoalah untuk kami agar turun hujan. Maka Rasulullah terus berdoa untuk turun hujan. Akhirnya diturunkan oleh Allah hujan yang lebat, yang banyak, sampai tanah berlumpur, tanaman juga rusak pula karena hujannya lebat. Akhirnya di Jumat berikutnya ada yang menginterupsi Rasulullah lagi, ya Rasulullah, hujannya lebat terus hujan, maka tanah berlumpur dan lain-lainnya, maka mintalah kepada Allah agar hujannya tidak berbahaya. Maka akhirnya Rasulullah juga berdoa seperti doa istisqa, yakni supaya hujan itu diturunkan di lembah-lembah, hanya menghujani pohon-pohonan yang tidak berbahaya, kurang lebihnya seperti itu. Jadi ini berarti boleh berbicara dengan khatib manakala itu sangat dipentingkan. Juga seringkali di masjid-masjid itu disediakan minum untuk khatib. Apa boleh? Boleh. Para imam madhab itu sebagian besar memperbolehkannya. Ketika memang dibutuhkan, misalnya khatibnya haus atau khatibnya tenggorokannya kering, maka boleh dia minum pada saat itu. Adapun untuk jamaah dimakruhkan kalau memang tidak sangat penting. Namun kalau sangat penting boleh juga untuk minum. Ya. Misalnya orang berangkat ke masjid sholat Jumat nggawa aqua itu, ya boleh-boleh saja. Jadi tidak ada masalah. Ini tentang tadi apa yang dilakukan khatib. Juga khatib tadi saya sampaikan boleh untuk berbicara kepada makmum, di antaranya berdasarkan hadis Rasulullah, hadis sahih, yakni di dalam kisah Sulaik al-Ghatafani. Sulaik al-Ghatafani seorang sahabat datang masuk ke masjid, langsung duduk. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhthub, sedangkan Nabi sedang berkhutbah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hal shallaita rakaatain?" Apakah engkau sudah sholat 2 rakaat? Qala, la. Tidak wahai Rasulullah. Yakni sampai di masjid langsung duduk karena akan mendengarkan khutbah Rasulullah SAW. Apa yang dikatakan Rasulullah? Qum farka rakaatain. Bangunlah kamu, sholatlah 2 rakaat sebagai sholat tahiyatul masjid. Nah, ini juga kita dapati banyak orang-orang yang sholat Jum'ah sampai masjid langsung duduk saja. Padahal waktunya juga masih lama. Karena barangkali tidak ngerti bahwa Rasulullah begitu pentingnya sholat tahiyatul masjid, sampai beliau sedang khutbah, ada orang duduk mau mendengarkan khutbah saja, diperintahkan agar sholat 2 rakaat dulu. Yani sholat tahiyatul masjid. Lah berkait dengan sholat 2 rakaat tadi, juga dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, apabila seseorang masuk ke masjid, jangan sekali-kali duduk sebelum sholat 2 rakaat. Ini berlaku umum, tidak hanya sholat Jum'ah. Pokoknya kita masuk masjid diperintahkan untuk sholat 2 rakaat sebelum duduk. Lah sholatnya berbentuk apa? Bisa sholat tahiyatul masjid,
bisa sholat qobliyah, bisa sholat akibatul wudhu atau syukrul wudhu. Ya. Karena setelah selesai kita wudhu itu disunahkan pula untuk sholat 2 rakaat. Bisa tiga-tiganya. Jadi seandainya orang itu hanya qobliyah saja, apakah boleh? Boleh. Sudah tidak salah. Karena bunyinya jangan sekali-kali duduk sebelum sholat 2 rakaat. Jadi tidak harus 2. Tidak harus 2 kali, misalnya sholat tahiyatul masjid dulu kemudian qobliyah, tidak. 1 saja cukup boleh. 3-tiganya boleh. Bahkan di dalam fatwa Lajnah Daimah lil Buhus al-Islamiyah, 3-tiganya diniati, 1 sholat diniati 3 itu diperbolehkan. Ya untuk tahiyatul masjid, ya untuk akibatul wudhu, syukrul wudhu, dan untuk qobliyah. Karena bentuknya sama, waktunya sama. Nah, bagaimana pahalanya? Banyak mana antara 3 dilakukan masing-masing dengan 3 dirangkap menjadi 1, ya saya yakin banyak dilakukan masing-masing lebih banyak pahalanya. Karena apa? Karena bacaannya lebih banyak. Bacaannya lebih banyak, bacaan Fatihahnya, bacaan surahnya, bacaan doanya itu lebih banyak. Lalu juga la yajuzu tahattari qaban nas wala tafriq bainal itsnain. Tidak diperbolehkan ngelangkai orang lain dan memisahkan antara orang yang sedang duduk, 2 orang yang sudah duduk. Kalau sudah mepet, maka jangan kita duduki di tengahnya. Ini kadang-kadang tentang ngelangkai wong akeh ini sering terjadi. Biasanya justru orang besar. Mbuh kuwi imame, mbuh kuwi sopone, pokoknya karena wong gedhi kudune ngarep, ngelangkai wong pirang-pirang. Harusnya kalau memang merasa harus di depan, ya tekone dhisik awal, men bisa ning ngarep. Ini kesalahan umum, ya. Maka termasuk melangkai pundak orang-orang yang lain itu termasuk lahu, telah sia-sia. Maka akibat melangkah orang lain ini, kata hadis dari Abdullah bin Amr, kanat lahu dhuhran, salat zuhur dapatnya pahala, ya. Dikurangi pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kita melihat di depan itu masih ada tempat yang kosong, lalu tidak ada orang yang ke depan, ya kita ke depan, tapi jalannya jangan melangkai pundaknya, tapi nyingkir di sela-selanya jalannya, di sela-sela antara 2 orang itu. Yang tidak boleh itu kan 2 orang yang sudah mepet, kemudian kita pecah dia, kemudian kita duduk di tengahnya. Tapi kalau untuk lewat karena depan masih kosong, itu boleh-boleh saja, sah. Yang tidak boleh ini kita menyuruh orang itu berpisah, kemudian kita duduk, atau bahkan menyuruh orang itu berdiri lalu kita duduk di tempatnya. Rasulullah mengatakan, la yuqimanna ahadukum akhahu yaumal jum'ah
summa yukhalifu ila maq'adihi fayaqudu fihi walakin yaqul ifsa'u. Ini hadis sahih dikeluarkan oleh Muslim dan Ahmad. Jangan sekali-kali seseorang di antara kamu mendirikan, menyuruh berdiri saudaranya pada hari Jum'ah, kemudian dia menempati tempat duduknya itu. Akan tetapi katakanlah geser sini, ifsah, geser sini, jadi disuruh menggeser atau ya suruh menggeser. Yani fi qauli ifsahu malam yakunul imam yatakallam. Kemudian bagi orang yang ngantuk supaya bergerak dari tempat duduknya, artinya geser sini duduknya, men ngantuk hilang. An Ibnu Umar qala sami'tu Rasulullah yaqul idza na'asa ahadukum fi majlisi yaumal jum'ah falyatahawwal min majlisihi dzalik ila ghairi. Apabila seorang di antara kamu ngantuk di tempat duduknya pada hari Jumat, maksudnya sedang berjumatan, maka hendaklah bergeser dari tempat duduknya agar hilang kantuknya. Hikmahnya adalah agar hilang kantuknya. Dan juga tidak boleh duduk al-ihtiba ketika imam sedang berkhutbah. Duduk ihtiba itu duduk apa jenenge, tak misalnya ini bisa banyak juga orang yang melakukan kadang-kadang ini seperti ini. Ini duduk ihtiba namanya. Ini tidak boleh karena apa? Mengakibatkan ngantuk. Nah, ini banyak orang melakukan itu, padahal itu dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sholat Jumat. Lalu berikutnya, apabila seseorang mengingat bahwa dia belum melakukan suatu sholat fardu karena lupa atau tertidur ketika khatib sedang berkhutbah, maka dia segera untuk melakukannya. Misalnya begini, hari Kamis lupa ora sholat isya. Misalnya hari Kamis lupa tidak sholat isya atau tidak sholat subuh. Di malam Jumat itu, di malam Jumat tidak sholat isya atau tidak sholat subuh karena lupa. Kemudian ketika sedang mendengarkan khatib berkhutbah, teringat bahwa oh mambeni aku durung sholat isya karena pulang dari Jakarta terus tidur sampai subuh, saya terus tidurnya kesiangan, bangun jam 4:30 langsung sholat subuh, berarti saya belum sholat isya. Maka langsung saat itu berdiri untuk melakukan sholat isya. Dasarnya apa? Dasarnya hadis Rasulullah, man nasiya sholatan aw nama anha falyusalliha idza dzakaraha la kafarata laha illa dzalika. Barang siapa yang kelupaan suatu sholat atau tertidur dari sholat, maka hendaklah dia melaksanakan sholat itu ketika dia mengingatnya atau dia bangun dari sholat, dari tidur itu, dan tidak ada kafarah kecuali itu. Dan ini berlaku secara umum untuk seluruh sholat, tidak hanya pada saat khatib sedang berkhutbah saja. Adapun dengan kaitannya dengan khatib berkhutbah itu
Awalnya ketika khotib sedang berkhutbah kita harus mendengarkan, tapi karena ada sholat yang belum kita lakukan, maka kita wajib untuk menjalankannya. Ketika ingat, maka dijalankan pada saat itu. Dari hadis ini diambil pelajaran, ketika misal orang itu kesiangan dari sholat subuh, jam itu nembe tani, maka bukan terus meninggalkan sholat subuh, ya pada jam 7 itulah melakukan sholat subuh, karena dia ingat dan bangun dari tidur pada jam 7 itu. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, barangkali cukup ini yang saya sampaikan. Selanjutnya untuk dialog, baik yang berkait dengan sholat maupun yang lainnya, saya persilahkan kalau ada yang bertanya, monggo. Cukup? Ya. Cukup? Kita ibu-ibu enggak bertanya, ibu? Ya. Baik, jadi kita dalam beribadah itu sebaiknya mengetahui dalil, meskipun tidak hafal dalil tersebut. Apa yang akan kita lakukan, kita tanyakan dalilnya. Meskipun tidak hafal an ini, rawahu ini, akan tetapi paling tidak, kenapa saya meninggalkan, saya tidak melakukan sholat antara adzan yang pertama dengan adzan yang kedua, karena dasarnya memang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Jadi dasarnya Rasulullah setiap masuk masjid mau khutbah langsung ke mimbar, kemudian setelah itu Bilal adzan terus berkhutbah. Tidak ada jeda untuk sholat qobliyah Jumat. Adanya ba'diyah Jumat itu ada. Lalu hal-hal yang lain sama. Jadi ditanyakan, bisa tanya kepada orang yang dianggap bisa tanya kepada buku, karena buku itu sekarang juga banyak. Terlebih lagi dengan teknologi bisa bertanya di internet. Saya akan melakukan ini dasarnya apa? Dasarnya apa? Oh, dasarnya ini. Maka kita masuk tidak menjadi muqallid, akan tetapi menjadi muttabi', orang yang mengikuti dan tahu dasar hukum. Adapun mujtahid barangkali tidak tingkatan kita karena mempunyai syarat yang banyak. Ijtihad juga, sebagian orang mengatakan ijtihad, pintu ijtihad sudah ditutup. Tidak ada ijtihad sekarang. Namun ada pula yang mengatakan ijtihad itu bebas. Siapa saja boleh ijtihad. Itu juga sebetulnya dua-duanya, kalau saya berpikir dua-duanya sama. Kalau yang mengatakan pintu ijtihad itu sudah ditutup, tidak ada yang ijtihad, sudah ulama-ulama terdahulu. Nah sekarang hal-hal yang baru itu banyak sekali yang dulu belum ada, yang pada zaman Rasulullah belum ada, zaman para sahabat belum ada, begitu pula zaman tabi'i belum ada. Maka perlu jawaban. Nah, jawabannya ya dengan ijtihad tadi. Dengan ijtihad akhirnya tahu hukumnya begini. Misalnya sholat di atas pesawat, piye menghadap kiblatnya, itu daerah ijtihad para ulama. Zaman dahulu Rasulullah tidak pernah naik pesawat untuk sholat. Padahal sholat itu wajib menghadap kiblat. Sedangkan di atas pesawat tidak mungkin bisa menghadap kiblat ke ainul kiblat, ke zat kiblat itu nggak bisa menghadap ke Ka'bah. Nah, mau menghadap ke Ka'bah berarti ya sholatnya terkurang. Nah, karena Ka'bah ini ngisor, itu pun naik pas nih dhuwur Ka'bah naik orang. Maka dari itu kewajiban menghadap ke arah Ka'bah itu bukan ke Datul Ka'bah, akan tetapi ke arah
kiblat, ke arah Ka'bah, sehingga di atas di bawah itu sama saja ke arahnya, bukan zatnya. Maka ketika kita mengatakan pintu ijtihad tertutup, itu juga tidak bisa menjawab hal-hal yang sekarang ada. Begitu pula kalau terbuka lebar semua orang bicara ijtihad, akhirnya yang ijtihadnya ngawur. Sudah ada hukumnya diijtihadi, padahal sudah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan itu pada zamannya. Maka tidak perlu ijtihad karena sudah ada. Kalau ijtihad terbuka lebar, siapa saja mau boleh berijtihad, akhirnya bisa ijtihadnya tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka ijtihad itu terbuka dan syaratnya ada, di antaranya harus hafal Al-Qur'an, harus hafal sekian ratus ribu hadis, harus tahu ilmu ulumul Quran, harus tahu asbabun nuzul, harus tahu bahasa Arab, harus tahu usul fikih, macam-macam yang harus dimiliki orang yang mau ijtihad. Begitulah yang saya sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Kita tutup dengan doa. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim wa radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma la tada' fi jama'ina wa majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wala maridan illa syafaitah wala mujahidan illa nasratah wala hajatan min hawaijid dunya ya laka ridwan wala naslahun illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arzuqna kamalal ikhlas fil a'mal wal aqwal wa husnal khatimati 'inda inqida'il ajal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.